Oke, selamat pagi semua. Selamat berjumpa kembali dengan kegiatan rutin kita, Morning Talks, di mana pada pagi ini hari Senin tanggal 20 Juni 2022, kita akan mencoba untuk mereview kembali hasil perdagangan hingga akhir pekan lalu dan sejauh mana proyeksi perdagangan yang akan terjadi dalam hari ini atau setidaknya dalam minggu ini. Kita lihat pada perdagangan kemarin, bursa saham Amerika Serikat mengalami koreksi, namun kemudian berhasil memantul kembali. Sejauh ini memang bursa mendapatkan tekanan pasca Bank Sentral Amerika Serikat menaikkan suku bunganya sebesar 75 basis point pada pertengahan minggu lalu, sehingga menimbulkan kekhawatiran pelaku pasar terkait dengan adanya resesi ekonomi yang bisa mengancam bukan hanya perekonomian Amerika Serikat, tapi bisa menimbulkan guncangan pada perekonomian global. Ini yang membuat para pelaku pasar merasa sedikit tidak nyaman dan mereka berusaha melakukan risk aversion dengan cara melepas sejumlah posisi mereka di bursa saham. Namun pada akhir pekan kemarin kita lihat selain daripada Dow Jones, maka bursa S&P 500 dan Nasdaq berbalik arah, sedikit menguat tipis, ya, di mana Dow Jones tetap turun sebesar 38,29 atau mengalami koreksi sebesar 0,13% ke level 29.888. Kemudian S&P 500 naik sebanyak 8,07 atau mengalami kenaikan sebesar 0,22% ke level 3.674. Kemudian Nasdaq naik 152,25 atau mengalami kenaikan 1,43% ke level 10.798. Nah, sikap daripada The Fed yang kemudian menjadi hawkish ini diperkirakan masih akan berulang lagi terjadi pada pertemuan FOMC berikutnya, di mana sejauh ini diyakini bahwa The Fed kemungkinan akan melakukan kenaikan suku bunga kembali sebanyak 75 basis point atau 0,75%. Nah, tentu saja ini akan menjadi sentimen positif terhadap dolar Amerika Serikat di satu sisi, sehingga akan memberikan pukulan terhadap sejumlah mata uang lainnya yang selama ini mendapat keuntungan dari pelemahan dolar. Nah, dalam perdagangan akhir pekan kemarin, sepertinya kenaikan yang terjadi dari dolar Amerika Serikat sedikit tertahan, di mana indeks dolar DXY mengalami pantulan di sekitar level 104,70, ya, di mana harga indeks dolar ini sedikit tergelincir ke 104,60. Sebelumnya memang dolar sempat menguat ke level 105,10 pada akhir pekan di hari Jumat, sehingga di awal perdagangan hari ini koreksi yang terjadi di 104,60 merupakan sebuah koreksi teknikal yang dianggap masih cukup signifikan, tidak terlalu banyak mengubah tren dari kenaikan dolar itu sendiri. Nah,
dampaknya adalah sejumlah mata uang mengalami tekanan, ya, walaupun pada awal perdagangan minggu ini kita lihat ada potensi kenaikan lebih lanjut. Sayangnya adalah hari ini market akan mengalami libur, ya, untuk sesi Amerika Serikat. Ini sekali lagi membuat perdagangan selepas sesi Eropa kemungkinan akan sangat sepi sekali, sehingga tidak akan terlalu banyak pergerakan lebih lanjut. Sejumlah pelaku pasar akan mencoba untuk melakukan aksi tunggu setidaknya hingga market kembali lagi normal setelah pelaku pasar kembali dari liburannya. Nah, mengenai langkah The Fed yang bersikap hawkish tersebut, sejumlah pejabat tinggi Bank Sentral Amerika Serikat memberikan sejumlah pernyataannya di akhir pekan lalu, termasuk ketua daripada The Fed, Jerome Powell, yang memberikan pernyataan di hari Jumat, dan salah satu dari Presiden The Fed, Loretta Mester, yang merupakan Presiden Fed dari Cleveland, mengatakan bahwa setidaknya memerlukan waktu sekitar 2 tahun bagi The Fed untuk membuat inflasi Amerika Serikat ini mendekati angka sesuai dengan target mereka di level 2%. Seperti kita ketahui bahwa saat ini angka inflasi Amerika Serikat sangat tinggi sekali, di atas 6%, sehingga ini jauh, hampir 3 kali lipat dari target yang sudah ditetapkan oleh The Fed itu sendiri. Kalau kita tarik garis ke belakang, bahwasanya The Fed yang sebelumnya di masa-masa pandemi mereka berusaha berjuang mati-matian untuk meningkatkan angka inflasi agar mendekati level 2% dengan menerapkan kebijakan moneter yang longgar, maka sesudah pandemi ini, ketika sejumlah pembukaan dilakukan dan aktivitas perekonomian bisa terlihat mulai kembali normal, justru inflasi melejit sangat cepat melampaui target daripada The Fed, dan ini dikhawatirkan akan membuat perekonomian mengalami overheating, jadi kondisi yang memanas sedemikian rupa. Nah, alhasil yang awalnya The Fed ini berjuang untuk menaikkan inflasi, maka saat ini The Fed justru berjuang untuk menurunkan dan menekan inflasi agar kembali mendekati atau sama dengan 2%. Ya, sejumlah langkah agresif dilakukan oleh Bank Sentral, termasuk menaikkan suku bunga secara besar-besaran. Sebelum kenaikan suku bunga sebesar 75 basis point, sebelumnya The Fed sudah menaikkan suku bunga sebesar 50 basis point. Nah, langkah daripada The Fed yang sedemikian agresif ini menimbulkan sentimen negatif terhadap perdagangan komoditi, karena langkah The Fed yang agresif ini akan diikuti dengan penguatan dolar, di mana naiknya dolar akan membuat harga komoditi seperti emas dan minyak mengalami penurunan. Kita lihat pada perdagangan akhir pekan kemarin, harga minyak dunia anjlok, bahkan mengalami penurunan sebesar 6%, dihantam oleh penguatan dolar Amerika Serikat. Harga minyak turun sekitar 6% ke level terendah dalam 4 minggu ini, di tengah kekhawatiran bahwa kenaikan suku bunga oleh Bank Sentral Amerika Serikat
sekali lagi dapat menimbulkan perlambatan ekonomi secara global dan secara khusus akan memangkas permintaan minyak dunia. Tekanan terhadap harga minyak juga didapatkan dari penguatan dolar yang saat ini tercatat pada kisaran level tertinggi dari Desember 2002. Jadi dolar Amerika Serikat yang menguat ini tentu akan membuat sejumlah investor yang melakukan transaksi atau melakukan pembelian minyak dengan satuan mata uang dolar, di mana mereka bukan berasal dari negara-negara pemegang dolar, sehingga ini akan menjadi sedikit memberatkan mereka. Nah, ini yang membuat harga minyak mengalami tekanan pada perdagangan akhir pekan kemarin, di mana harga minyak dunia turun sebesar $6 atau sekitar 5,6%, yang mendekati hampir 6%, ke harga $113,12 per barel. Sementara untuk harga minyak Amerika Serikat sendiri mengalami penurunan juga sebesar $8, tepatnya $8,03, atau mengalami penurunan sebesar 6,8% ke level harga $109,56 per barel. Ya. Ini merupakan penurunan harga yang membuat harga minyak pada posisi termurahnya setidaknya dalam 4 minggu atau dalam 1 bulan terakhir ini. Sementara dalam perdagangan emas, kita lihat bagaimana penguatan dari dolar Amerika Serikat sebagai imbas dari kebijakan The Fed yang hawkish, ini membuat harga emas juga berakhir melemah, di mana harga untuk perdagangan di bursa berjangka di akhir pekan mengalami penurunan sebesar 0,5% dan membuat harga emas di perdagangan pada harga $1.840,60 per troy ounce. Dalam seminggu, harga emas telah mengalami penurunan sebesar 1,7%, di mana penurunan harga emas ini kemungkinan masih akan terjadi di awal perdagangan hari ini. Mengingat salah satunya penguatan dan kenaikan suku bunga Amerika Serikat ini kemungkinan masih akan menjadi sentimen negatif. Kemudian kekhawatiran pasar terhadap kondisi inflasi ini akan membuat harga sedikit mengalami koreksi. Nah, khusus untuk perdagangan hari ini, kita lihat bahwa penurunan harga emas mungkin akan sedikit bertahan karena masalah inflasi yang tinggi ini yang kemungkinan masih akan terjadi hingga beberapa waktu, bahkan berpotensi menimbulkan stagflasi. Ini satu sisi akan memberikan fondasi yang kuat bagi harga emas. Sebagaimana kita ketahui, harga emas masih merupakan aset safe haven yang banyak dibutuhkan oleh pasar dalam melakukan hedging terhadap inflasi. Tentu saja ini mendasari alasan bahwa kenapa harga emas tidak jatuh cukup tajam ketika dolar Amerika Serikat menguat atau terjadi kenaikan imbal hasil obligasi Amerika yang mengalami kenaikan juga. Nah, ini karena pasar melihat bahwa inflasi yang tinggi ini akan menjadi momentum bagi harga emas untuk mengalami kenaikan lebih lanjut.
tengah penguatan dolar Amerika Serikat yang terjadi saat ini sebagai akibat dari kebijakan yang hawkish, maka harga minyak, khusus harga minyak, kita melihat ada sejumlah hal yang bisa membuat potensi harga minyak ini memiliki peluang untuk naik ataupun lebih lanjut. Salah satunya adalah masalah pasokan. Sebagaimana kita ketahui, pasokan minyak dunia saat ini masih mengalami masalah, di mana pasokan dunia mengalami defisit setelah minyak Rusia mendapatkan embargo dari Eropa. Kemudian sebelum minyak Rusia ini diembargo, pada dasarnya minyak dunia juga masih mengalami defisit produksi karena OPEC dan sejumlah sekutunya itu belum bisa memenuhi target produksinya. Kemudian yang mendorong kenaikan harga minyak lebih lanjut adalah pembukaan yang terjadi di Cina. Sebagaimana kita ketahui bahwa Cina sebagai salah satu konsumen minyak dunia sudah mulai mengaktifkan perekonomiannya. Sejumlah wilayah yang sebelumnya di lockdown itu sudah dibuka kembali. Hal ini menimbulkan harapan bahwa permintaan minyak akan kembali lagi naik. Nah, ini yang menjadi harapan bahwa harga minyak yang mengalami koreksi hari-hari ini akan tetap memberikan sentimen peluang bagi harga minyak yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku pasar dalam jangka menengah dan panjang lebih lanjut. Oke, untuk hari ini kita melihat meskipun market mengalami buruk, tetapi setidaknya ada sejumlah fundamental yang bisa diperhatikan oleh pelaku pasar, khususnya yang masih melakukan transaksi di pasar uang. Kita lihat ada sejumlah pernyataan yang akan disampaikan oleh anggota MPC, ya, mengambil kebijakan moneter di BOE, ya, di sini dari Haskell dan Mann yang sore nanti akan memberikan pernyataannya. Kemudian ada angka dari Jerman, tapi ini bersifat tentatif. Kemudian yang paling ditunggu salah satunya tentu adalah pernyataan dari Presiden ECB, Christine Lagarde, ya, di mana di mana Lagarde yang dijadwalkan akan memberikan pernyataan pada pukul 8 nanti malam. Kemudian juga pada jam 10 nanti malam, jadi ada 2 sesi, Lagarde akan memberikan pernyataan. Tentu saja apa yang akan disampaikan oleh Lagarde ini akan menjadi salah satu jendela yang bisa dilihat oleh pelaku pasar untuk membuat perkirakan euro khususnya dan dampaknya terhadap mata uang lainnya. Kemudian ada pernyataan dari James Bullard, anggota FOMC dari The Fed, yang dijadwalkan akan memberikan pernyataan di mendekati tengah sesi Amerika Serikat atau
mendekati jam 12 malam. Ya. Itulah yang selama ini dikenal sebagai salah satu orang yang mengusung sikap hawkish ya pada Bank Sentral Amerika Serikat. Diharapkan oleh pelaku pasar dapat memberikan sejumlah gambaran mengenai rencana kenaikan suku bunga dalam pertemuan yang akan datang. Untuk minggu ini memang ada sejumlah angka ataupun data yang bisa menjadi perhatian pelaku pasar, termasuk data penjualan rumah, kemudian klaim pengangguran awal, angka PMI, kemudian angka indeks sentimen konsumen yang akan dirilis oleh University of Michigan. Terus kemudian keputusan terkait dengan suku bunga yang akan coba disampaikan oleh BBOC pagi tadi, di mana mereka sudah memutuskan suku bunga tidak berubah di angka 3,7%. Kemudian Reserve Bank of Australia, kemudian Bank of Japan juga akan memberikan pernyataan terkait dengan kebijakan moneter mereka. Kemudian ada rencana pertemuan dari para pemimpin Uni Eropa yang akan terjadi minggu ini. Ini bisa menjadi gambaran bagaimana sikap Uni Eropa terkait dengan keberlangsungan perang antara Rusia versus Ukraina. Langkah-langkah apa yang akan diambil oleh Uni Eropa, termasuk rencana untuk mengembargo minyak Rusia, tentu akan perlu mendapat perhatian pasar. Kemudian masih di minggu ini akan ada data indeks manajer pembelian Amerika Serikat yang akan dirilis oleh IHS Markit. Data ekonomi ini akan dirilis pada hari Kamis, ya, di mana pasar mungkin akan sensitif pergerakannya. Sebagaimana kita ketahui, angka PMI ini terlihat sedikit menguat di angka 53,5. Ini akan mengalami kenaikan ya, kalau sesuai dengan perkiraan dari sebelumnya di angka 53,4. Ya, sekali lagi ini akan mengkonfirmasi bagaimana kondisi ekonomi Amerika Serikat yang terus memanas. Nah, kemudian menaiknya inflasi ini sebagaimana yang nanti akan disusul dengan angka indeks belanja di level manajer oleh sektor manufaktur, ini diperkirakan akan mengalami koreksi dari sebelumnya di angka 55,7 menjadi ke 54,7. Ini akan mengkonfirmasi bagaimana inflasi Amerika Serikat telah mengurangi minat belanja atau penambahan modal yang akan dilakukan oleh sektor manufaktur Amerika Serikat. Secara khusus dalam perdagangan hari ini, kita lihat untuk secara teknis pasangan mata uang euro versus dolar ini masih akan mengalami kenaikan lebih lanjut, di mana ada peluang beli daripada euro yang masih terjaga selama euro masih di atas 1,0470. Ada target kenaikan daripada euro di level 1,0540. Sementara untuk pound sterling juga kita lihat ada potensi kenaikan lebih lanjut selama harga daripada pound sterling versus dolar masih di atas 1,2180. Kenaikan daripada pound sterling adalah untuk mencoba mentes kembali lagi level 1,2300. Sementara untuk Aussie versus dolar kita perkirakan juga berpeluang untuk menguat di atas 0,6905 dengan target kenaikan daripada Aussie ini ke
0,6995. Sementara untuk dolar versus yen, kita lihat bagaimana dolar akan masih mengalami kenaikan lebih lanjut selama dolar masih didagangkan di atas 13470 versus yen, maka peluang kenaikan daripada dolar bisa menjangkau ke 135.85. Untuk Swiss francs kita lihat ada potensi kenaikan daripada Swiss francs di atas 0,9699. Ini ada potensi kenaikan Swiss franc ke 0,9750. Kemudian untuk indeks Amerika Serikat, kita lihat bagaimana baik Dow Jones, Nasdaq, dan S&P 500 ini memiliki potensi kenaikannya kembali. Untuk Dow Jones, kita lihat ada potensi kenaikan dari kisaran perdagangan saat ini di 30.020. Ini memiliki potensi kenaikan ke 30.625 atau sekitar 600 pips lebih. Sementara untuk Nasdaq, kita lihat ada potensi kenaikan selama masih berada di atas level 11.120, maka ada potensi kenaikan dari Nasdaq untuk kembali lagi mentarget di 11.600 sampai di 11.790. Sementara untuk S&P 500, kita lihat indeks masih berusaha untuk naik lagi, di mana potensi beli masih terjaga untuk mentargetkan indeks S&P dari posisi 3.702 ke 3.788. Pada perdagangan komoditi hari ini, kita akan melihat bagaimana baik harga minyak dan harga emas akan sama-sama mengalami penurunan. Kita lihat harga emas berpotensi untuk mengalami koreksi dari kisaran harga saat ini di 1839, memiliki potensi penurunan ke 1833 sampai 1825. Sementara harga minyak diperkirakan juga akan mengikuti koreksi dari posisi saat ini di 108.02 ke 106.40 atau ke 104.20. Nah, ini adalah potensi harga untuk intraday hari ini yang sekiranya bisa dimanfaatkan oleh pelaku pasar pada perdagangan hari ini, hari Senin, tanggal 20 Juni 2002. Oke, demikian market talk hari ini untuk outlook dan proyeksi perdagangan hari ini. Terima kasih dan sampai bertemu kembali lagi di market talk selanjutnya. Selamat pagi dan salam profit.